Halo guys, welcome back to my channel. This is Toro Channel. Jadi guys, untuk kali ini saya ingin mereview sebuah film yang menurut saya film ini sangat menantang saya untuk saya bahas. Dan film ini sendiri bergenrekan horor. Film ini menceritakan tentang psikopat yang sedang mencari korbannya, di mana korbannya itu diambil kulitnya untuk diproduksikan krim wajah dari kulit manusia. Gila nggak sih guys? Di mana yang menjadi pembunuh itu adalah satu kartu keluarga guys. Dan mereka adalah psikopat yang telah diwariskan. Bagaimanakah ceritanya? Tentu saja sudah saya ringkas. Yuk langsung saja kita bahas di Toro Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama kali yang muncul di film ini itu wanita yang lari-lari ketakutan di kebun jagung di malam hari, seperti ada yang mengejarnya. Dia lari dengan ketakutan dan memang benar saja memang ada yang mengejarnya, yaitu para psikopat yang ingin membunuhnya. Dan terlihat wanita itu penuh sayatan luka di tubuhnya, dan dia dihadang oleh wanita tua dan anak-anaknya yang ingin membunuhnya. Dan dia lari ke arah wanita tua itu mendorongnya, dan dia dikejar oleh anak-anaknya. Dan wanita tua yang dia dorong mati terpental kena batu, pecahlah kepalanya. Dan tiba-tiba kepala dia pun ikut dibacok oleh anaknya. Dan muncullah tuh judul film Fear Farm. 15 tahun kemudian terlihat ada seorang anak laki-laki sedang chattingan dengan kekasihnya, di mana dia chattingan mesum dengan kekasihnya guys. Dia minta atanyan sama kekasihnya dan dia mengambil lotion. Mengambil lotion itu hendak merealisasinya sendiri, dan tiba-tiba lotion yang diambil jatuh. Dan di bawah kaget sekali dia ketika melihat ada kekasihnya, dan kekasihnya menanyakan untuk apa lotion itu, dan dia mengatakan kalau dia pengen Dan mereka pun melakukannya bersama. Dan baru bukaan pertama tiba-tiba datang ibunya karena lupa mengunci pintu, dan dia sangat kaget. Ibunya pun sangat kaget, dan ibunya memberitahu kedatangan sahabatnya Melanie dan si Rustin. Kedatangan Melanie dan Rustin ini membuat Brandon dan Wendy nggak jadi enak-enak guys. Jadi ini cerita 4 sekawan. Jadi guys, film ini menceritakan tentang 4 sekawan, si Melanie, si Brandon, si Wendy, dan si Rustin. Dan di situ mereka sedang bergurau bersama di kamar si Brandon. Dan tiba-tiba di HP si Wendy muncul iklan adanya perlombaan di sebuah labirin jagung bertema horor dengan hadiah 5.000 US dollar. Wendy pun mengatakan untuk harus ke sana kepada kawannya, karena biasanya ke restoran, ke bioskop sudah biasa. Dan untuk liburan kali ini butuh sesuatu yang sangat menantang. Melanie dan Brandon itu ikut aja, tapi beda dengan si Rustin. Dia melarang kawannya untuk ke sana. Menurut dia banyak orang yang telah pergi ke labirin jagung itu, mereka mati dibunuh secara tidak wajar, dan ditemukannya kulit manusia, sering terjadi pembunuhan. Rustin mengatakan itu pada teman-temannya, dan Rustin menunjukkan sebuah rekaman terakhir korban yang pernah ke sana kepada teman-temannya. Mereka pun menyaksikan rekaman itu dengan seksama, dan tiba-tiba mereka terkejut dan kaget, dan tentu si Rustin berkelakar. Si Rustin tetap melarang teman-temannya untuk pergi ke labirin jagung, tapi dia terus diejek oleh si Melanie. Lo laki tapi penakut, gue cewek aja berani, cemen lo, begitulah kira-kira. Mendengar perkataan si Melanie seperti itu, panaslah tuh kuping si Rustin. Dia tidak mau dikatakan pecundang dan penakut oleh seorang cewek. Ya udahlah, dia pun ikut alur aja. Mereka pun bersiap, dan pada hari itu pun mereka pergi ke labirin jagung dengan semangat 25. Tanpa menghiraukan perkataan si Rustin kalau di sana sering terjadinya pembunuhan. Dan inilah potret labirin jagung yang akan mereka kunjungi untuk uji nyali dan untuk mendapatkan hadiah 5.000 US dollar. Labirin jagung ini memiliki luas 100 hektar. Pemilik labirin jagung ini adalah para psikopat pembunuhan, di mana mereka sedang melakukan eksperimen untuk menemukan korban yang memiliki kulit yang bagus untuk uji coba mereka. Mereka di sini sedang berunding semoga kabar adanya perlombaan yang diadakan di labirin jagung ini jatuh ke orang yang tepat setelah 15 tahun belum pernah lagi diadakan, yang mampu untuk menembus jalur VIP di labirin jagung. Mereka ini adalah para psikopat anak wanita tua yang mati tadi, yang telah tumbuh dewasa, dan mereka mewariskan apa yang dilakukan oleh ibunya untuk menemukan korban dengan kandungan kulit gen osmosis terbaik untuk eksperimen mereka. Mereka mengambil kulit dari tubuh korban. Di sisi lain, 4 sekawan ini pun telah tiba di labirin jagung dan langsung melakukan pendaftaran pada pihak yang mengadakan lomba dengan hadiah 5.000 US dollar dan bertema horor. Mereka mengikutinya, dan di tengah perjalanan si Brandon ini pun sasak kencing, dan dia mengajak si Rustin untuk mencari toilet untuk kencingnya guys. Para jantan pun pergi untuk mencari toilet.
Si Brandon pun masuk ke dalam toilet dan dia sangat kaget dengan apa yang telah terjadi di toilet, di mana muncul satu makhluk yang berkostum dan itu sangat membuat dia kaget. Bahkan dia mengatakan, "Astaga bajingan." Pihak Labirin Jagung membuat beberapa aturan di mana semua peserta lomba tidak boleh membawa handphone dan senjata tajam. Dikumpullah tuh semua handphone para peserta lomba. Dan tidak hanya itu, semua peserta lomba diharuskan cap pada tangannya, yang sebenarnya itu bagian dari pengecekan kandungan gen para peserta lomba. Kalau alat cek itu bunyi berarti punya kandungan gen yang dibutuhkan oleh para psikopat. Si Rustin, si Wendy, si Brandon mereka pun melakukan pengecekan tersebut dan memang berbunyi. Dan pada saat pengecekan si Melanie, alat pengecekan itu berbunyi dengan sangat deras dan sangat kencang. Melanie pun bertanya pada oknum psikopat tentang keanehan yang terjadi padanya. Empat itu pun mengatakan kalau empat sekawan ini adalah yang boleh memasuki jalur VIP dengan hadiah 10.000 US dollar. Dan si Melanie ini menjadi orang yang ke-10.000 yang memasuki jalur VIP tersebut. Jadi dia mendapat privilege atau keistimewaan yang ditawarkan oleh pihak Labirin Jagung. Tanpa curiga mereka pun sangat gembira karena mendapat VIP atau jalur VIP. Jadi ada keistimewaan yang ditawarkan oleh pihak Labirin Jagung ini kepada mereka. Mereka pun gaspol langsung dan sangat senang dengan apa yang ditawarkan. Karena menjadi pengunjung yang ke-10.000 dan mendapatkan jalur VIP, Melanie dengan sukarela telah berhasil mengantongi 5.000 US dollar. Iming-iming psikopat pada si Melanie dan kawan-kawannya. Mereka semua sangat senang dan untuk mendapatkan 5.000 US dollar lagi, mereka harus menyelesaikan tantangan di jalur VIP, di mana ada orang yang berkostum yang disewakan oleh para psikopat ini untuk menakuti-nakuti mereka selama di Labirin Jagung. Mereka pun sangat menikmati dengan main tembak-tembakan di Labirin Jagung dengan orang-orang yang berkostum di Labirin Jagung. Dan berhentilah mereka di ujung permainan di Labirin Jagung bersama si Helser sang psikopat. Psikopat ini kembali menawarkan untuk tantangan yang lebih menantang kepada mereka dan hadiah yang lebih besar 10.000 US dollar dikali 2. Untuk mendapatkan itu mereka harus berpencar untuk menyelesaikan game selama 2 jam yang ditawarkan oleh psikopat ini. Dan si Rustin tidak menyetujuinya kalau mereka harus berpencar. Si Rustin pun menanyakan kepada psikopat itu tentang di Labirin Jagung itu sering terjadinya pembunuhan. Tentu psikopat itu menyanggahnya dan mengatakan banyak anak-anak kecil yang main di sini tapi mereka tidak apa-apa. Si Rustin pun kembali mendapat ejekan dari teman-temannya dan dia pun mengikuti permainan tersebut di mana mereka harus berpencar dengan jalur labirin yang berbeda-beda. Psikopat itu menawarkan 5 jalur karena mereka berempat, jadi jalur 5 menjadi tempat mereka melakukannya bersama-sama setelah tiap individu berhasil menaklukkan jalurnya masing-masing dengan orang-orang yang berkostum di tiap jalurnya. Mereka pun berpencar dan memasuki jalurnya masing-masing. Dan di tiap jalur pula para psikopat juga telah disediakan untuk menculik mereka sebagai eksperimennya. Dan 4 sekawan itu tidak mengetahui itu. Si Brandon masuk ke jalur 1 dan dia jalan dengan santainya tanpa ada rasa curiga sedikit pun tentang ada apa di Labirin Jagung itu. Melanie masuk ke jalur 4, dia pun berjalan dengan santainya tanpa ada rasa curiga sedikit pun karena memang dia orangnya terobsesi dan juga pemberani. Si Rustin di jalur 3 dan dia dikagetkan dengan orang-orang yang berkostum untuk menakutinya. Yang memang telah dikatakan oleh psikopat itu, mereka juga menyediakan orang-orang berkostum untuk menakuti mereka selama di Labirin Jagung. Dan si Wendy berada di jalur 2 dan saat itu dia juga lagi jalan santai dan muncul 2 orang berkostum. Dia pun W aja dan tidak ada ketakutan dalam dirinya karena dia tahu itu hanyalah bagian dari game atau pura-pura. Dan yang mengagetkan itu muncul di jalur si Rustin. Seseorang tinggi tegap berdiri di depannya dengan menggunakan kostum yang menyeramkan. Dan si Rustin ini masih menganggap itu bagian dari game atau pura-pura. Padahal itu adalah salah satu psikopat. Bahkan diajaknya untuk bercanda karena sifat si Rustin ini memang jenaka. Dipikirnya itu pura-pura padahal itu adalah salah satu psikopat. Hari pun telah maghrib, si Melanie pun sudah berada di puncak di mana itu menjadi tempat pertemuan jalur 5. Dan dia pun memanggil teman-temannya dan tak ada satupun yang menyahut panggilannya. Dia pun menaruh rasa curiga. Dan hari pun mulai malam, psikopat pun mulai mengambil alih permainan dan melancarkan aksinya di malam hari itu. Dan salah satunya si wanita perempuan yang pakai baju merah ini, di mana dia tahu kalau si Brandon ini memiliki sifat yang sedikit mesum. Dan si Rustin menolak ajakan si wanita gila ini karena memang dia sangat setia pada kekasihnya si Wendy. Dan dia mengira itu adalah hal dari game dan tiba-tiba si wanita gila ini melayangkan parang pada kakinya.
Tentu kejadian ini sangat membuat dia kaget dan shock dan dia tidak percaya dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Hal serupa juga terjadi pada si Melanie. Muncul orang tinggi tegap di depannya dengan membawa rinso. Bahasa Aceh rinso, jadi aku bilang rinso aja ya guys. Dan dia masih mengira itu sebuah permainan. Dan kemudian kepalanya dibentang dengan kepala si pembawa rinso ini yang memiliki kawat yang sangat tajam. Dan dia sangat kaget. Buat kepalanya berdarah. Tentu dia akan kabur dari sana. Dan dia juga berhasil melukai si pembawa rinso ini di bagian pahanya. Dan kemudian dia kabur. Dan si pembawa rinso ini masih mencari si Melanie. Dan dia sedang bersembunyi di semak-semak labirin jagung. Dan si pembawa rinso ini mengarahkan rinsonya ke labirin jagung untuk melumpuhkan Melanie dan dibawa ke lab eksperimennya. Dan tiba-tiba si pembawa rinso dan si wanita gila itu berhasil menyergap si Brandon. Dan tentu saja dia langsung menusuk si Brandon ini di bagian lehernya atau dibius. Si wanita gila ini pun langsung pergi dari sana dan menyuruh si pembawa rinso ini untuk membawa si Brandon yang sudah pingsan ke lab percobaan untuk mereka lakukan eksperimen. Dan di tempat lain si Rustin kembali berjumpa dengan psikopat tadi dan dia kembali membuat jenaka dan mengira itu bagian dari game dan dia malah menggoyang-goyangkan jagung di depan itunya. Dan dia masih dengan ocehan yang sama, tanpa ada prasangka seuzon, tapi dia sudah bosan menjalani game itu. Dan dia melampiaskan kebosanannya itu dengan melempar psikopat yang berkostum itu. Dilemparkanlah itu orang yang dikiranya itu orang biasa, orang yang memakai kostum, padahal itu adalah orang yang akan mencabut nyawanya atau psikopat. Dia pun melemparkan dengan menggunakan labu yang ada di sana hingga berkali-kali, tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Dan pada lemparan terakhir dan dia sangat kaget, tiba-tiba tangannya terpotong. Bahkan dia muntah, menangis histeris melihat tangannya yang terpotong. Dan tidak percaya dengan apa yang terjadi padanya. Padahal dia sudah menaruh rasa curiga pada awalnya dan melarang teman-temannya untuk tidak pergi ke sana. Dan di sana muncul si Melanie dan melihat si Rustin yang telah terpotong tangannya. Dan dia pun mengajak si Rustin ini untuk kabur dari sana. Tentu si Rustin sudah menaruh rasa kecewa dan rasa benci terhadap si Melanie. Karena si Melanie adalah orang yang tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan si Rustin. Jelas si Rustin sangat membenci Melanie. Dan si Melanie terus mengajak si Rustin ini untuk bangkit dari sana untuk bisa pergi dari sana. Dan di tengah-tengah perdebatan di antara mereka berdua, muncul seseorang dari belakang si Melanie dan menarik si Melanie dan menghajar si Melanie. Dan dilihat oleh si Rustin, tentu dia tidak tega dengan apa yang telah terjadi pada si Melanie. Dan dia pun ikut membantunya dan tiba-tiba mobil yang datang dan menabrak si Rustin hingga tewas. Dan si Melanie sangat sedih dengan apa yang telah terjadi pada si Rustin, di mana si Rustin telah tiada. Melanie berhasil membunuh psikopat itu hingga tewas di sana. Dan dia pun berhasil kabur dari kejaran psikopat lainnya. Yang memang psikopat itu satu kartu keluarga. Di lab eksperimen mereka terlihat ada si Brandon yang memang telah dilumpuhkan dan langsung diuji coba. Tentu si Brandon kebingungan dengan tubuhnya yang diikat dan dia pun bertanya pada psikopat ini apa yang ingin dia lakukan terhadap dirinya. Psikopat itu pun mengatakan kepada si Brandon kalau ini adalah dermatone, di mana kulit dipisahkan dari tubuh. Si Brandon mendengar seperti itu, tentu dia sangat marah dan memberontak agar dia dilepaskan. Namun apa daya dengan tangannya yang sudah diikat. Wanita itu pun langsung melancarkan aksinya untuk mengambil kulit si Brandon dari tubuhnya. Tentu si Brandon berteriak dengan histeris karena kesakitan. Teriakannya tersebut mengganggu psikopat. Psikopat itu pun menyumpal mulut si Brandon agar tidak bisa berteriak lagi. Dan di saat wanita gila ini sedang menyisipkan kulit si Brandon, datanglah saudari psikopat lainnya dengan membawa saudaranya yang telah mati karena dibunuh si Melanie. Tentu dia sangat kaget. Kok bisa ada temannya yang mati? Di sisi lain si Wendy pun sedang jalan dengan santainya sendirian di jalur jagung itu. Dan dia berjumpa dengan dua badut pembunuh. Dan si Wendy masih mengira itu bagian dari permainan. Jadi dia melewati aja dan dengan santainya dia berjalan. Tidak ada rasa ketakutan sedikit pun. Dan dia sangat kaget tiba-tiba si badut psikopat ini menyerangnya dari belakang. Di saat dia sedang berjalan, tentu dia sangat kaget. Kok game ini berubah mencekam? Dia diserang dengan seutas tali di lehernya oleh si badut pembunuh ini. Si Wendy pun memberontak dan melawan si badut ini dan dia berhasil memukulnya dan lari dari sana untuk menjauh dari si badut pembunuh ini. Para kelompok psikopat ini masih mengejar si Wendy dengan menggunakan mobil dan si Wendy pun terus berlari dengan ketakutannya dari para psikopat yang ingin membunuhnya. Dia pun terus berlari, walau pada akhirnya dia pun berhasil dilumpuhkan dengan tembakan panah yang bertali di depan si Melanie. Dan si Wendy diseret dengan mobil untuk dibawa ke lab uji coba. Melanie pun mengikutinya dari belakang kemana teman-temannya dibawa.
Dan tibalah dia di sebuah rumah di tengah-tengah labirin jagung seluas 100 hektar itu. Dan dia masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari temannya yang sudah disekap oleh para psikopat. Dan di dalam rumah itu dia juga melihat para psikopat yang lalu lalang dengan menggunakan baju APBD. Dia pun mengutipnya secara diam-diam dan mengikuti para psikopat itu dengan perlahan-lahan dan berharap tak ada yang mengetahui kedatangannya. Namun naasnya di saat dia lagi diam-diam dan mengikuti para psikopat yang sedang berjalan dengan menggunakan baju APBD, dia sangat kaget dengan apa yang muncul di belakangnya. Di belakangnya itu muncul psikopat yang sedang memburunya untuk ditangkap dan dibawa ke lab uji coba mereka untuk dilakukan eksperimen. Dia pun langsung dicekik dengan bergelantung hingga pingsan karena sulit untuk bernafas. Tentu si Melanie ini tidak punya daya untuk memberontak dan Melanie pun berhasil dilumpuhkan oleh psikopat itu. Di sana Melanie sangat kaget ketika melihat temannya si Wendy yang sudah penuh sayatan luka di sekujur tubuhnya. Dan di sana alaminya para cewek-cewek, mereka pun saling menyalahkan diri sendiri. Kenapa kita harus ke sini? Maafkan aku telah mengajakmu ke sini. Seharusnya kita tidak pergi ke sini. Begitulah yang mereka katakan dan diperdebatkan di situ. Dan dengan kondisi Wendy yang penuh luka sayatan yang dilakukan oleh para psikopat terhadapnya, mereka masih berharap bisa lolos dan pergi dari sana dengan selamat. Di tengah perdebatan antara Wendy dan si Melanie, datanglah si Helcher dan keluarga psikopatnya. Di mana para psikopat ini mengatakan kepada si Melanie kalau dirinya adalah orang yang sudah ditunggu mereka selama 15 tahun lamanya. Salah satu keluarga para psikopat ini mati karena dibunuh si Melanie dan mereka pun mengancam untuk membunuh si Melanie. Namun itu tidak mungkin untuk mereka lakukan karena si Melanie ini sangat berharga untuk uji coba mereka. Dan para psikopat ini lebih memilih membunuh si Wendy di depan si Melanie. Tentu si Melanie sangat kaget dan sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh para psikopat ini. Si Melanie pun berteriak dengan histeris dengan menanyakan tujuan para psikopat ini. Maksud para psikopat ini menyekap mereka. Para psikopat ini pun mengatakan kepada si Melanie kalau penyekapan mereka itu ada hubungannya dengan cap dan cek yang dilakukan pada saat memasuki labirin jagung. Di mana cap itu adalah tes lakmus, yang mana itu adalah tes untuk mengetahui kandungan gen kulit yang langka pada manusia. Dan itu hanya ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan teman-teman si Melanie punya itu. Dan si Melanie sendiri mempunyai lebih dibandingkan teman-temannya. Psikopat ini juga mengatakan kepada si Melanie kalau mereka memakai kulit 4 sekawan itu untuk produk mereka, krim wajah Floren, untuk menghambat penuaan dini dan dijual di pasaran. Mereka akan mengambil kulit, menggiling dan mencairkan dan kemudian dijual di pasaran dalam bentuk krim wajah. Dan si Melanie memiliki gen itu dalam jumlah yang lebih. Tentu para psikopat ini sangat senang dengan penemuannya dan mereka tidak ingin kalau si Melanie ini mati karena kulit dia bisa dimanfaatkan dalam jangka yang lama sebelum ada korban lainnya. Dan kulit si Melanie juga bisa sembuh dengan sangat cepat. Si Melanie terus berusaha melepaskan dirinya di saat wanita jalang itu mengatakan kalau dia adalah salah satu dokter yang memang memiliki hak paten. Dan si Melanie pun berhasil melepaskan dirinya dari ikatan dan merebut pisau dari wanita jalang itu. Dan dia mengancam untuk membunuh para psikopat itu. Tentu, itu tidak memungkinkan karena kalah tenaga. Untuk kabur pun juga tidak bisa dengan labirin jagung yang sangat luas 100 hektar. Dan Melanie pun mengancam untuk bunuh dirinya di depan para psikopat itu. Dan para psikopat itu tentu tidak menyetujuinya karena si Melanie aset berharga untuk keberlangsungan produk krim wajah mereka. Berpikir panjang, si Melanie pun langsung menggorok lehernya dan dia pun terjatuh dengan leher yang sudah terpotong. Dan para psikopat pun sangat kaget dengan aksi si Melanie yang berani menggorok lehernya sendiri. Dan mereka sangat marah dan merasa aset berharga mereka telah tiada. Dan terlihat si Melanie pun tersenyum psycho. Beberapa hari kemudian ibu si Brandon datang ke pasar untuk menyebarkan poster tentang kehilangan anaknya. Dan di sana juga terlihat ada para psikopat yang sedang menjual produk krimnya. Dan ibu si Brandon ini juga menanyakan kehilangan anaknya pada psikopat itu. Tentu psikopat itu mengatakan mereka tidak melihatnya. Para psikopat ini menawarkan krim wajah mereka pada ibu si Brandon yang mana krim wajah dibuat dari kulit manusia termasuk salah satu kulit anaknya. Dan ibu si Brandon pun diberikan dengan gratis oleh para psikopat ini. Ibu si Brandon pun mengambilnya dan memakainya dan dia merasakan kalau setelah memakai krim wajah itu serasa dekat dengan anaknya dan dia mencium bau kamar anaknya. Ibu si Brandon juga sangat menikmati dan merasakan tenang hatinya ketika memakai krim wajah yang ditawarkan oleh para psikopat ini. Ya tenanglah bu, itu kan kulit anak ibu. Di tempat lain terlihat si Melanie yang belum mati usai aksinya bunuh diri. Para psikopat itu tentu dia sangat heran kenapa dia belum mati padahal jelas dia sudah menggorok lehernya. Dan dia pun menanyakan hal itu pada wanita jalang itu. Namun dia merasa aneh kenapa suaranya itu tidak mau keluar. Wanita jalang itu pun mengatakan kenapa dia tidak mati padahal sudah menggorok lehernya.
Ternyata pada saat Melanie menggorok lehernya itu, gosokannya itu tidak mengenai bagian pembuluh darah, hanya memutuskan beberapa pita suara yang ada di lehernya. Dan wanita jalang ini berhasil menjahitnya, menyembuhkan si Melanie, karena dia sendiri memang dokter bedah. Si Melanie pun sangat sedih dan dia hanya bisa membayangi kehidupannya yang penuh penyiksaan. Jadi guys, begitulah kisah filmnya. Lantas, pesan apakah yang kalian ambil dari kisah film itu? Jangan lupa komen di bawah, agar ilmu kita terus bertambah. Karena untuk mencari ilmu, kita butuh pandangan yang begitu luas. Tentu saja jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membuat channel ini terus berkembang dan menjadi channel kebanggaan kalian.